Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini, tanggal 5 Juni 2024. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke? Update sedikit untuk kemarin pada saat live ya. Kemarin sekedar info, kemarin kan saya ada pasang buy limit di sini ya, yang ada di harga 2333, berapa itu, 7 kayaknya ya. Ini sih saya nggak ada cut loss, tapi saya ada malah open buy lagi di 2328, dan ketika balik ke 2333 saya baru close semuanya. Dan benar aja, sampai ke 233 lagi harga langsung drop. Untung saya udah close posisi kemarin. Jadi memang di 2333 itu memang ada ideal kalau kita bisa ambil posisi buy ya, tapi kan tidak langsung serta merta ambil buy juga, perlu konfirmasi karena ini bukan suatu area demand yang kuat, karena ini demand di tengah-tengah sebenarnya, makanya tidak bisa ambil buy limit. Bukan strong demand soalnya ya. Jadi kalau ada strong supply demand di sana baru bisa pakai strategi limit order ya gitu. Kemarin kalau dilihat berdasarkan data yang sudah keluar ya, data yang keluar kemarin itu JOLTS opening itu ternyata drop cukup lumayan ya, walaupun nggak jauh banget tapi ya cukup dirasa lah ya. Karena kalau dilihat di sini dari data sebelumnya itu kan 8,49, ternyata direvisi turun menjadi 8,36. Dan diprediksikan naik ke 8,37, yang keluar malah 8,06. Jadilah hanya sekedar 8.600.000 untuk jumlah lowongan pekerjaan JOLTS yang dibuka. Jadi dengan demikian bisa dikatakan kalau dengan menurunnya jumlah lowongan pekerjaan yang dibuka, berarti sektor tenaga kerja itu sudah mulai cooling down. Dalam artian permintaan akan tenaga kerja itu dalam artian permintaan suatu perusahaan ataupun suatu instansi untuk memperkerjakan pekerja baru itu sudah mulai turun ya. Jadi ya cooling down lah bahasanya. Jadi permintaan akan tenaga kerja, permintaan akan sektor tenaga kerja itu sudah mulai turun. Dan apakah ini akan berdampak terhadap data NFP hari Jumat? Ada ya, tapi ini kan jumlah lowongan pekerjaan. Secara tidak langsung memang akan berpengaruh secara keseluruhan sektor tenaga kerja. Kalau NFP kan jumlah orang yang bekerja ya kan. Keseluruhan sektor tenaga kerja pasti berpengaruh JOLTS ini. Tapi kalau ke NFP bisa saya bilang itu berdampak tapi tidak secara langsung ya, karena itu dua hal yang berbeda soalnya. Kecuali jumlah orang yang menganggur berpengaruh ke NFP ya, tapi ini kan jumlah lowongan yang dibuka, beda cerita. Tapi berpengaruh ke sektor tenaga kerja secara keseluruhan ya gitu. Untuk hari ini kita ada berita ADP non-farm ya, ini merupakan NFP versi sektor swasta ya. Sektor swasta. Jadi kalau NFP hari Jumat itu kan ada pemerintah, ada instansi terkait, kemudian ada rumah sakit, ya intinya kayak sektor pemerintahan dan juga sektor, pokoknya selain sektor pertanian ya, non farm ini itu. Untuk yang nanti malam ini ADP berarti maksudnya adalah dari sektor swasta, kayak perusahaan swasta lah ya, bisa dibilang kasarnya kayak gitu. Dan diikuti nanti malam ada yang namanya ISM Services PMI. Untuk ADP non-farm itu diperkirakan akan turun dari 192.000 ke 173.000. Berarti di sini secara data dari sebelum-sebelumnya, data yang keluar itu bisa dibilang meningkat ya. Dari 192.000 173. Kalau data sebelumnya itu 208.000 keluar 192.000. Ini 155, 184, 111. Intinya setiap ada data ADP setiap bulannya yang jatuh di sekitaran 150.000 lebih,
itu kecenderungannya akan mengalami kenaikan, tergantung apakah akan keluar di atas ekspektasi ataupun di atas forecast atau enggak. Untuk nanti malam sih saya ekspektasikan ini akan keluar di atas forecast, di sekitaran kalau nggak salah di sekitaran 180.000 lah ya, di sekitaran 180.000 untuk data ADP nanti malam. Sedangkan untuk dari segi data ISM Services PMI, ingat kemarin kita sudah melihat data dari segi manufaktur, dan sekarang kita akan melihat dari sektor jasa ya, indeks manajer dari sektor jasa. Sektor manufaktur kemarin itu ternyata dropnya ya lumayan ya, dari 49 ke 4,7 dari 49 ke 47. Sekarang ini dari segi sektor jasa diperkirakan akan naik dari 49,4 ke 51. Untuk nanti malam, jika memang nanti sektor jasa PMI ini bisa keluar di atas 50 ya, keluar di atas 50 apalagi keluar di atas 51, wah itu akan bisa menguatkan USD secara signifikan ya. Karena saya rasa nanti malam dari segi ADP tidak akan terlalu berdampak apa yang bisa saya katakan kuat tuh, enggak sih kayaknya. Walaupun foldernya merah ini ya, high impact, tapi saya pribadi untuk ADP saya rasa nggak terlalu berdampak ya. Dampak palingan cuma ya sekilas doang lah ya, nggak bisa bertahan sampai kencang banget, saya rasa nggak bisa. Nanti malam yang lebih main eventnya adalah ISM Services PMI. Ingat sekali lagi, data manufaktur kemarin kita hasilnya merah dan keluar di angka 47 yang dimana jauh dari angka 49. Kemudian nanti malam di sini jika Services PMI mengikuti data manufaktur nanti malam dan keluar di angka 50 ya, walaupun di atas data sebelumnya tapi itu masih di bawah ekspektasi. Jadi itu masih dianggap jelek sebenarnya, apalagi keluar di 49 ya, keluar di 49 atau enggak paling jeleknya itu di angka 49,6 gitu kan. Itu jeleknya. Tapi kalau secara histori dari sektor service ataupun dari sektor jasa itu selalu bagus hasilnya. Jeleknya itu bisa dikatakan selama 2 tahun lah ya, 2 tahun berdasarkan data di sini sektor jasa itu pasti bagus ya, selalu mengalami ekspansi. Hanya ini kalian bisa lihat ini di Januari 2023 sempat drop ke 49, kemudian Mei bulan lalu itu keluar di 49 juga. Nah, dengan demikian berarti baru 2 kali ya, baru 2 kali sektor jasa itu mengalami baru mengalami kontraksi, baru 2 kali ya, baru 2 kali. Jika nanti malam keluar di bawah 50, lebih tepatnya 49, itu akan menjadi ketiga kalinya sektor jasa itu mengalami kontraksi. Tapi kalau saya pribadi dengan data histori seperti ini yang hanya baru 2 kali mengalami kontraksi dan sisanya mengalami ekspansi, saya pribadi itu untuk di Services PMI akan keluar di sekitaran angka 52 kalau nggak salah, atau nggak di sekitaran 51,5 lah ya kalau nggak salah, sekitaran 51,5 atau nggak 52. Jika nanti malam ini keluar di atas konsensus ataupun keluar di atas forecast, ini akan bisa menguatkan USD. Ingat ya, ini kalian harus ingat juga, ini nanti malam akan sangat berdampak terhadap gold ya. Kalau di sini kalian juga lihat ada, untuk kalian ya, ini sekilas dikit untuk kalian yang ingin trading di Kanada, apakah Kanada ini akan berpengaruh ke gold? Saya rasa enggak sih ya, ini beda cerita. Jadi untuk kalian yang ingin trading di pair Kanada, hati-hati nanti malam kita akan melihat rencana pemotongan suku bunga dari Bank of Canada dari 5% ke 4,75. Hati-hati ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini sekarang mau diapain XAUUSD-nya. Jadi kemarin seperti yang sudah saya duga juga, ini ingat ya, di H4 kita masih punya bentuk pattern seperti falling wedge. Dan kemarin saya juga prediksikan jika harga itu turun, ya kemungkinan dia akan turunnya itu, ya ini H4 masih respect ya. Ini masih respect trend line-nya juga. Jadi mau diapain, ini harga masih respect ya. Tuh, ini harga masih respect trend line, jadi ya harga masih berkutat di tengah-tengah. Seperti biasa penyakit XAUUSD ya kan. Menjelang NFP ini bergeraknya kurang. Kalau dilihat kemarin harga itu dropnya itu sampai ke 2315, kemudian didorong lagi naik. Ya walaupun lagi tipis banget sampai 2312 ya.
seperti yang saya inginkan di sini. Turun memang dia turun sampai ke 2312 baru dipantulin naik, itu lebih enak sebenarnya. Ya. Itu. Jadi untuk skenarionya masih sama seperti kemarin ya. Jika kalian ingin ambil posisi buy sekarang karena ini sudah mantul dari trendline bawahnya, ya consider kalau kalian ingin buy, stop lossnya itu ditentukan di bawah 2313. Resikonya lumayan ya. Kalau nggak mau buy gimana? Ya tunggu ada konfirmasi lebih bagus baru ngebuy. Tapi yang lucunya adalah di daily ya. Kalau kalian lihat di daily ini apa ya, hari Senin kemarin kita ditutup bullish dan di hari Selasa kita dibanting lagi dengan candle bearish. Jadi ibaratnya itu gimana ya, perjuangan bullish untuk bisa naik itu ibaratnya nggak ada artinya gitu loh ya, nggak ada artinya. Walaupun di sini kecenderungannya juga seperti ada falling wedge ya kan, yang dimana sejatinya kalau falling wedge itu ada harus break dulu ya. Ini kan dari turun naik turun naik turun naik turun, ini harus break ke atas dulu baru kita bisa ngebuy, idealnya kan gitu ya. Jadi kalau ingin ngebuy lebih aman berarti harus break dari falling wedge-nya. Jangan tunggu sekarang ya, sebaiknya jangan. Kalau dilihat sekarang ini seperti kompresi memang, ataupun kalau kalian ngelihat ini seperti kondisinya sideways juga nggak masalah. Karena kalau secara daily ya, kalian lihat ini bentukannya juga seperti sideways sebenarnya. Ya, kita punya resisten paling kuat di sini. Kemudian kita punya support paling kuat di sini. Ini adalah ini adalah bisa dikatakan rangingnya. Ya, ini range secara garis besar itu segede ini. Ya, ini gedenya. Ini sebesar ini. Kemudian untuk diperkecil lagi gimana, bisa nggak? Bisa diperkecil lagi. Ini range-nya, ya. Ini range-nya, range atasnya. Kemudian range bawahnya di mana? Di sini. Udah. Ya, ini tuh. Ini merupakan range yang lebih kecil. Jadi ini bisa dikatakan kotak yang besar. Kemudian di sini adalah kotak yang kecil. Jadi di dalam range kita juga ada range-nya. Jadi kalau bisa kalian lihat ini, kalau lebih simpelnya ya, udah gini. Kalau kalian bingung ngelihat market tuh kemana, apakah ini bullish atau bearish, bingung lihatnya, udah ini kotaknya, ini saya bantu. Ya, ini kotaknya yang sangat besar adalah ibaratnya kayak penjaranya ya, yang sangat besar di sini. Temboknya yang besar itu sebesar ini. Yang di atas itu ada di 2390, paling bawah adalah di 2285. Kemudian yang di tengah-tengahnya ataupun tembok yang paling kecil itu ada di harga 2360 dan di harga 2325 ya, 2325 dan 2360. Udah. Kalau kalian ingin trade ya udah lihat ini aja. Selama dia tidak break dari tembok yang kecil ya udah, kemungkinan harga kan cuma bermain-main di dalam tembok yang kecil ini doang. Ya, kalau dia break dari tembok kecil baru dia akan bisa menuju antara tembok atas atau tembok yang di bawah. Ini paling gampang ngeliat market sekarang ini kayak gini. Kalau kalian bingung di mana nentuin support, resistance dan sebagainya, ini lebih gampang lihatnya ya. Jadi kalau kalian mau screenshot untuk melihat kemana pergerakannya, ini silahkan kalian screenshot sekarang untuk mengetahui kemana sebenarnya XAUUSD. Oke, itu. Untuk ambil posisi sekarang ini saya masih sama untuk area kotaknya ya. Ini saya lebarkan lagi. Karena ini harganya tidak kemana-mana, tidak ada pergerakan apapun juga. Untuk ambil posisi buy sebenarnya bisa. Ya, ini juga ada konfirmasi bullish engulfing juga kemarin malam dini hari ini jam 11, jam 10 ya. Ada konfirmasi buy juga. Kalau dicari bisa nggak ngebuy sekarang kalau gitu? Yang saya worry-nya yang pertama kita cari resisten dulu ya. Jelas kita akan cari resisten. Resisten kalau dilihat di sini tidak terlalu kelihatan ya. Ini kalian bisa lihat nih. Ini kenapa nih harga berhenti di sini? Karena kalau kalian lihat pada saat saya live kemarin itu harga sudah mengambil semua liquidity. Ya. Ini liquidity sudah diambil. Yang pertama dia ngambil liquidity level 1. Kemudian dia ngambil liquidity level 2, kemudian drop ke bawah.
Bagus berarti ya. Ini menandakan liquidity sudah tidak ada. Yang sisanya berarti hanya tinggal lagi satu liquidity yang di sini. Ini ada level 1 2 ya. Di sini juga ada 2 level liquidity di sini. Jadi kemungkinan ini harga bisa bergerak naik ya, menjemput liquidity yang ada di atas di sini. Sebelum nanti akhirnya bisa drop lagi gitu ya. Ini di M5 kita memang ada satu area supply-nya di sini ya, di harga 2338. Ya, ini area supply-nya, makanya saya bilang kalau dia naik, dia nabrak ke sini, kemudian dia turun, baru dia bisa ngebreak naik. Itu, ya. Di M5 kita memang ada area supply, di M15 lebih kelihatan, M30 tipis, ya, saya lebih lihat di M15 ya. Ini area supply pertama. Ini area supply pertama yang terdekat, kemudian area demand sekarang itu ada di sini. Tapi ini demandnya belum jadi ya. Kenapa saya katakan belum jadi? Ini karena ini masih dalam kondisi drop. Ya, ini masih dalam kondisi drop. Ini walaupun ada potensi area demand, saya rasa tidak akan kuat mantulin harga. Kecuali ketika dia turun sampai 2321, sorry. Kemudian pantulannya kuat, rejection kuat, engulfing. Oke, itu bisa menjadi patokan, bisa nge-buy di sini. Ya. Jadi kalau kalian ingin buy, bisa consider ambil posisi di antara dua ini. Kalau saya pribadi sih ambil buy-nya nanti ketika dia break di atas 2335. Memang itu sedikit beresiko karena kalau dilihat kita juga ada satu support become resistant yang ada di harga ini 2345 kayaknya ya. 2345 coba. Ya, 2345. Kalau saya bawa ke M5 ya udah nih tuh. Ya, M5 juga mepet dengan tadi area liquidity yang di sini. Nah, ya udah, jadi kemungkinan dia akan ngambil level 1, level 2 sama kayak kemarin sampai pucuk 2345 mungkin, atau enggak 2344,5 ya. Sekitaran itulah pokoknya. Kemudian baru dia bisa drop. Jadi kalau kalian ingin ambil posisi, consider silahkan perhatikan level ini. Yang pertama adalah di area supply di 2335 ya, ini bisa dipakai lah ya. 2334,5 ini. Kemudian untuk area demandnya ini saya kasih ada di harga 2319 coba ya. Ya 2319 ya untuk tengah-tengahnya. H4 2320. Ya 2319 atau 2320 bebas lah ya. Sekitaran itu pokoknya. 2320, 23. Pokoknya intinya dari 23 ini, 2321 sampai nah dia kok hilang. Sampai di 2316. Dah ini ya. Ini untuk area demandnya. Ini lebih gampang kan lihatnya sekarang. Nah, segitu besar ini ya. Untuk supply-nya ya di sini. Anggaplah 2334,5. Jadi kalau kalian ingin buy di sini, tunggu konfirmasi baru dia naik, target sampai sini dulu ya. Kalau ingin nge-sell bisa masih, tapi tunggu di sini konfirmasi baru nge-sell. Nah, bebas ya. Yang penting ini pertahanannya cuma lagi satu ya, pertahanan lagi satu di 2334. Untuk jika ini break 2334 dia akan mengejar liquidity di sini di 2344 sampai 2345. Kalau break di bawah 2316 gimana? Masih punya ini ya, 2312 ini belum disentuh. 2312 itu belum disentuh, jadi saya rasa sekalipun dia turun ya, kemungkinan dia akan nyentuh 2312. Ya, 2312 di sini. Ini demand M5 ya, kecil banget memang tapi lebih kuat ini M5-nya. Jadi kalau saya kotakkan demand-nya itu ini bisa ya, saya kasih seginilah ya. Ini kecil banget nih M5-nya. Ini saya gedein juga sampai sini. Ini aja pakai dah. Nah, ini kayak udah kena kayaknya ya. Saya lupa. Saya geser dulu. Kena nggak ya? Kalau kena berarti oh, sudah kena ya. Pantes dia naik. Sudah kena sebenarnya. Ini sudah kena. Kemudian naik.
sudah kena. Berarti dia kalau dia turun masih ketahan nih area demand yang di bawah ini ya. Di potensialnya masih banyak halangan kalau harga itu mau turun ke bawah. Justru kalau dia ke atas, halangannya cuma tinggal lagi satu, ini doang. Makanya possible-nya jika ini break ke atas, ini bisa mengejar sampai 2345. Jadi dengan demikian saya lebih prefer untuk ambil posisi buy sebenarnya. Tapi tunggu, bukan sekarang. Ini harga di tengah-tengah saya nggak mau ngambil ya. Di tengah-tengah saya pribadi nggak mau ngambil. Oke, jadi begitu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Dan ingat juga nanti malam ada ISM Services PMI yang otomatis akan menggerakkan market ya. Jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye bye.